Qala ta'ala wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair wa ismallahi 'alaiha shawafa wa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Ya. Hadirin rahimakumullah. Terakhir dari pembahasan tentang masalah haji. Pada ayat ini menjelaskan tentang hikmah daripada kurban atau haji dan anugerah Allah, kenikmatan Allah yang telah diberikan kepada kita. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Salah satu anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita, Allah jadikan budna. Kalau menurut Imam Syafi'i, budna itu ya onta badana. Menurut madzhab lain ya budna itu bisa bakor, bisa jamus. Hanafi, Maliki, kalau menurut Syafi'i kita maknanya adalah budna adalah ibil. Jamu badana wa itu kata Allah, saya telah jadikan budna untuk kalian salah satu daripada sya'airillah a'lama dini, tanda-tanda akan agama Allah. Ya kan, kalau bulan haji ada banyak kurban, itu harus dianggap itu adalah min sya'airillah gitu. Adanya kurban itu min dan itu adalah anugerah Allah, menjadikannya kurban-kurban itu min sya'airillah lakum fiha khair. Dan di dalam sya'airillah yang bentuknya budna itu bagi kalian di dalamnya banyak kebaikan. Artinya umpamanya gitu tuh, kita perlu bulunya, ya udah nggak apa-apa, bulunya diambil, atau perlu dinaiki, umpamanya kayak onta yang nggak apa-apa dinaiki sebelum dipotong itu. Umpamanya perempuan terus punya ada air susu, ya nggak apa-apa, air susunya diperas, diminum, ya nggak apa-apa, walaupun disiapkan untuk kurban. Lakum fiha khair. Fadhkuru smallahi 'alaiha. Lah, sewaktu disembelih ya kita sebutlah nama Allah. Shawafa itu kalau di Mekah kan orang menyembelih itu onta itu sambil berdiri, ontanya itu tidak jadi masih berdiri, ya cuma diikat aja, kadang-kadang nggak diikat, nggak apa gitu itu, jadi cuma pakai belati aja, udah cor atau darahnya itu terus baru dibubuhin gitu. Jadi nggak bolerkan ya, model di iya coba aja lah di YouTube itu banyak lah orang Arab menyembelih onta itu sampai aku ya ngerti seperti itu. Jadi ya sambil berdiri aja ontanya itu, nggak diikat, nggak di apa ini pakai belati ya. Iya, nakrunya sebab dihandap di bawah. Itu gua aja lihat nanti ya. Iya apa? gaweran tuh. Terus yang dekat, terus yang dipotongnya kan yang di dekat itu ya dekat kepalanya. Walaupun onta kan yang namanya nakrunya kan panjang ya. Yang di dekat kepalanya itu. Jadi karena memang di Al-Qur'annya itu shawafa gitu tuh.
alaiha soaf eko imata ala salah satu makulatul yad al yusro, lalu berdiri. Nah, akhirnya fida wajabat junuba ambruk mati. Nah, fakulu minha wa timul qani'a wal mu'tarro. Kamu boleh kita kurban sunnah, boleh memakan daging kurban kita. Terus dibagikan kepada koneh. Koneh itu ya orang yang fakir, tapi tidak pernah yang namanya minta, tidak pernah berharap. Namanya koneh itu konaah lah. Walaupun dia fakir, sangat membutuhkan, kebutuhannya tidak pernah terpenuhi dalam hidup, tapi ia tidak pernah berharap kepada orang lain, apalagi meminta, berharap pun tidak, apalagi sampai meminta-minta. Wal mutarro juga orang yang minta ya dikasih. Jadi al-qani itu al-mustagni bima utiyahu, artinya cukup dengan Allah yang telah berikan kepada dirinya. Apapun yang diberikan Allah selalu dia merasa cukup, tidak pernah kekurangan. Apapun yang diberikan kepada Allah, walaupun nafsunya kurang terus, tapi dia perangi nafsunya. Itu orang kona itu al-musta'afif amma fi aidin nas, apa yang ada di tangan manusia tidak ingin, tidak ada apa pikiran menginginkan apa yang di tangan manusia. Alladzi latifat ilahi, tidak pernah melihat apa yang ada di tangan manusia. Ilahi qala fi hakimatullah, itu dalam Al-Qur'annya yaksabuhumul jahil agniya minat ta'af. Orang yang kone itu orang-orang yang bodoh menganggap orang yang kaya, padahal sih dianya sangat fakir, sangat membutuhkan, banyak kebutuhannya tidak banyak yang dipenuhi, tapi karena bersifat ta'afuf, orang-orang yang bodoh menganggap dia orang kaya. Lah kita kalau bisa mah hidup seperti itu. Sebenarnya mah kebutuhan kita banyak, keinginan kita banyak, gitu tuh. Dan itu semuanya tidak terpenuhi. Tapi gitu tuh. Tapi apa? Menerima dengan apa yang telah diberikan Allah kepada dirinya. Apalagi berharap minta pun tidak. Akhirnya orang-orang yang bodoh dianggap kita itu orang-orang yang kaya. Yaksabuhumul jahil agniya minat ta'af tapi bisimahullah saluna ilhafa. Ya, dengan dibuktikan dengan seperti itu dia tidak pernah meminta-minta. Makanya ya ini qala al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau masalah tentang qanaah itu sangat luar biasa dalam menggambarkannya. Itu seperti idza makum tada qalbin qani'in anta wa malikud dunya sawa. Bila kamu punya hati qanaah, nerima, merasa kaya tentang apa yang Allah telah berikan kepada dirinya, sebenarnya harus kaya dengan Allah yang telah berikan kepada kita, itu harus kaya. Cuma ya tergantung kita, hati kita saja. Kalau kamu merasa kaya dengan apa yang telah Allah berikan kepada dirimu, anta wa malikud dunya sawa, kamu dengan raja dunia itu sama saja itu. Nah, dalam kitab Tafsir Sawi juga disebutkan kalau Imam Syafi'i, amuttu matami'i fa arahtu nafsi, saya matikan tamakku, saya matikan rasa tamakku, fa arahtu nafsi, akhirnya enak hidup itu. Habis saya mematikan ketamakan, berharap kepada apa-apa yang ada di tangan manusia. Amuttu matami'i fa arahtu nafsi, ternyata rehat, enak hidup itu sewaktu kita mematikan sifat tomak. Suatu saya masih menghidupkan sifat tomak, aduh rasanya itu sengsara hidup itu. Ada orang punya itu pingin, ada orang punya itu pingin, aduh sengsara. Suatu saya matikan tomaku, harahtu nafsi, wa inna nafsa ma toma'at tahun, maka jiwa selama dia punya sifat tomak akan dia selalu hina. Fa innan nafsa ma toma'at tahunu, yang namanya jiwa diri bisa mana tomak masih ada dalam dirinya, maka akan dia hina. Wah, yaitu konu awakana maitan, maka saya hidupkan sifat qanaah wakana maitan fa fi ihya'i, dan mati itu kalau sifat tomak itu. Wa fi ihya'i
urdi masunu. Suatu saya menghidupkan sifat qanaah, maka harga diriku akan terjaga. Akan terjaga. Kita bebas mau melangkah kemana bebas, kita seperti raja. Jadi kalau kita punya tembak tomak, ya kita akan apa, merendahkan diri kepada orang yang kita berharap, tapi kitanya tidak pernah berharap kepada orang lain, maka harga diri itu akan terjaga. Benar benar sih mau nunggu. Ini jadi Mas Syafi'i gitu. Ida tama ayahun bi qalbi syakhsin allathu mahana. Bila mana sifat toma menetap di hati seseorang, allathu mahana, maka kehinaannya akan tinggi. Allathul mahana wa allahu hunu, dan kehinaannya ya akan meninggikan dirinya, bukan kemuliaannya. Tapi kalau yang dia hidupkan adalah qanaah, maka ya dia akan kemuliaannya akan tinggi. Tapi kalau dia hidupkan soma, maka ya yang tinggi adalah kehinaan. Konek, jadi kita itu harus konek. Wah, jangan mukhtar gitu tuh. Tapi ya tetap oleh Allah itu fakulu minha wa atimul qani awal wal mukhtar. Wa yanallahu luhumuha wa ladimauha walakin yanalu taqwa minkum. Sekali-kali Allah itu tidak sampai kepada Allah. Atau Allah tidak memperoleh umpamanya kita korban. Allah tidak dapatkan luhum, daging dan juga dimanya, tapi yang Allah peroleh itu adalah ketakwaan dari kalian. Dan ketakwaan kan sifatnya ada dalam hati. Sebab kalau orang waktu zaman jahiliyah, kalau ada orang korban itu dagingnya diambil terus dipukul-pukulkan ke Ka'bah dagingnya itu. Terus darahnya baru-balurkan ke Ka'bah. Ini bagiannya Allah katanya. Lah itu bagiannya Allah kata orang-orang jahiliyah, itu dagingnya apanya. Lah sebelum datang ayat ini orang Islam pun ya akan berbuat seperti itu. Akhirnya turun ayat la ilaha illallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Allah tidak menginginkan, tidak sampai kepada Allah luhum dima, tapi ketakwaan yang ada di hati kalian. Hadzalika sakharaha lakum litukabbiru ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Semua itu sakharaha lakum. Allah mentakhir, menundukkan kepada kalian hewan-hewan supaya kalian bertakbir kepada Allah sewaktu menjual ala ma hadakum, atas apa yang Allah memberi petunjuk kepada kalian, wa basyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sifat ihsan. Nah di sini kan anugerah Allah begitu banyaknya kepada kita. Salah satunya dengan Allah menjadikan hewan itu bila mana dikorbankan untuk kurban itu jadi min sya'airillah. Terus suatu kita menyembelih korban, Allah tidak menginginkan, tidak melihat seperti dagingnya dimanya, tapi adalah ketakwaan yang ada dalam diri kita, hati kita itu, ketakwaan itu. Sebagaimana makanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Ya dilihatnya itu, ya kita mau secara dohir kita sholat tapi ya Allah dilihat itu hati kita sholat itu gimana. Nah, seperti itu sholat itu gimana? Kalau cuma sekedar ruku, sujud, ya orang yang bukan sholat juga bisa melakukan seperti itu. Tapi hati kita suatu melakukan takbir, Allahu Akbar, gimana hati kita itu? Suatu kita tasbih, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Suatu kita tasbih subhana rabbiyal a'la. Suatu kita mengatakan inni wajhatu wajhiya. Suatu kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka. Itu hati kita gimana? Itu yang dilihat oleh Allah. Kalau ucapan seperti itu mah ya.
Waktu kita praktek melakukan semuanya itu hati kita seperti apa. Itulah yang dilihat oleh Allah. Walakiyanal taqwa minkum. Terus dengan adanya yang namanya budna, hewan-hewan itu ditakluk. Kalau kita lihat kan yang namanya budna, onta itu luar biasa ya badannya ya. Budna itu ya badannya itu, kalau onta itu onta yang paling gede, paling mahal, paling wow. Kalau melihat itu sangat luar biasa itu. Tetapi dengan fisik yang model seperti itu, Allah tundukkan oleh manusia, dan itu pun suatu anugerah. Jangan kira kita itu apa, umpamanya ada sapi, kalau kita sapi punya akal makanya kita itu nggak bisa apa-apa itu. Onta seperti itu. Dan itu sapi juga sebenarnya bukan itu aja, kendaraan juga ya, kendaraan. Namanya kita punya motor, punya apa, itu karena memang ditundukkan oleh Allah untuk apa? Untuk kita. Kita pengen belok, kita pengen belok kanan. Kalau tidak ditundukkan Allah, bagaimana itu kita belok kanan, dianya pengennya kiri. Bisa aja sebenarnya kalau Allah menghendaki itu. Pernah nggak kita pengen belok kanan tapi motornya pengen kiri aja udah kita pernah. Iya. Ini bahasa Qurannya kan jelas lah. Bahasa Qurannya jelas bahwa kita berpikir, wah itu mah benda mati, tidak bisa. Benda mati mah pasti tidak bisa. Benda mati itu tetap ada kan. Wah summa ba'da dzalika summa qasat qulubuhum wa inna minal hijarah asyadda qaswalah. Terus wa inna minal hijarah lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu wa yakhruju minhul wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Itu yang namanya batu-batu juga ada dengan dia memancurkan pancuran, terus ada sumberan air itu tuh terus turun, itu min khasyatillah. Kalau anzala hadzal Quran wa ra'aitahu khasy'an mutasaddian min khasyatillah. Andai kata Quran diturunkan kepada gunung, lara itu khasy' mutasaddi min khasyatillah. Sebenarnya seperti itu. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbih. Semuanya bertasbih. Makanya kan kalau ada ceritanya gitu tuh, motor kita mau dibuat maksiat, sebenarnya menjerit pengennya mah kalau dibuat maksiat semuanya, kalau kanan ketaatan, kiri kemaksiatan, dibawa ke kiri. Motor itu pengennya ke kanan, tapi oleh Allah itu udah kamu nurut. Kamu nurut saja gitu tuh. Itu ditaskhir oleh Allah itu untuk kita. Pengennya mah nggak mau motor dibuat kemaksiatan apapun. Gitu, jangan anggap yang namanya ditaksir itu sebatas hewan saja. Bahkan yang ada di dalam diri kita, balpen, HP, itu memang ditaksir oleh Allah untuk kita. Pengen ngetik yang pengennya mah pengen HP itu ngetiknya yang bagus-bagus, itu yang enak-enak. Nah, tapi kan kata Allah kamu harus nurut kepada yang megang HP. Itu ditaksir oleh Allah gitu. Allah ditaksir oleh Allah itu. Adzalika sakharaha lakum. Itu ditaskhir, ditundukkan oleh untuk kalian. Makanya kan supaya apa? Kita itu litukabbirullaha ala ma hadakum. Yang semestinya mah supaya kita apa? Takbir. Takbir kalau kita akhirnya kan kalau dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita puncak kepada keimanan. Puncak keimanan dengan kita kok semuanya itu seakan-akan itu nurut kepada kita. Alhamdulillah wa basyiril muslimin. Inna Allaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Sesungguhnya Allah membela, kapal paling enaknya membela orang-orang yang beriman dari apa? Kejahatan orang-orang musyrik. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berkhianat dan juga orang-orang yang banyak melakukan kekafiran akan nikmat-nikmat
nikmat-nikmat Allah. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu innallaha la yuhibbu kulla khawanin kafur. Nah, ini kan sebenarnya kita ada orang yang beriman. Kita kalau mengaku beriman, jangan pernah kita itu merasa hina. Jangan pernah kita merasa dibiarkan oleh Allah. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina. Pasti kita kalau benar asli iman, maka kita akan selalu dibela. Akan selalu ditolong. Apa-apa yang membahayakan kita akan selalu disingkirkan. Kalau kitanya benar-benar beriman gitu kan. Benar-benar beriman. Makanya fal mu'minun ma'aluhum lil izzi wan nasri wal fawzil akbar. Orang-orang yang beriman endingnya itu adalah izz, kemuliaan, wan nasri pertolongan, wal fawz akbar. Fawz akbar itu memperoleh anugerah yang besar. Wa inim tahanu, umpamanya kita beriman dicoba bibala aghairik. Kita dengan bala, kita orang beriman ya. Katanya orang itu Allah membantu, selalu membantu kita menokok. Hidupnya seperti ini terus. Walidzalika litakfir sayiatihim. Itu karena memang kita itu banyak dosa. Banyak dosa. Jadi supaya ditakfir, ditutupi semua dosa-dosa kita. Umpamanya kita orang yang beriman selalu dicoba dan dicoba. Waraf'i darajatihim. Lah umpamanya saya tidak punya dosa, ya udah, itu untuk pengangkatan derajat kita. Fahum bi khairin ala kulli hal. Jadi orang yang beriman apapun kondisinya selalu dalam keadaan baik. Jangan pernah kita mengakunya iman, kita keadaannya tidak baik. Jangan pernah itu. Nah, itu sebenarnya bukan orang yang beriman kalau yang menganggap seperti itu. Kalau orang yang beriman apapun kondisinya, dia merasa dalam kondisi yang terbaik. Jadi sebab fahum bi khairin ala kulli orang yang beriman itu bi khairin ala kulli hal, dalam kondisi apapun dalam keadaan baik. Makanya sesuatu yang paling dikagumi oleh Nabi. Ajib dengan amrul mukmin, saya itu kata Nabi. Ya ajib sekali dengan urusan orang mukmin itu. Apa? Gak ada jeleknya. Gak ada jeleknya, selalu baik. Apapun kondisinya selalu baik. Nah, kitanya sendiri yang diajibi oleh Nabi kok merasa dalam keadaan tidak baik-baik saja, kan aneh ya. Kita sendiri diajibi oleh Nabi kok merasa tidak baik-baik saja, kan aneh gitu. Jadi ya berarti kan ya dipertanyakan keimanan kita. Sebab innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Itu bil izzi wan nasri wal fawzil akbar. Innallaha yuhibbu kulla khawanin kafur. Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Lah ini menjelaskan betapa pendahulu kita orang-orang Islam itu sangat luar biasa dalam berpegang dengan agamanya. Selama 13 tahun orang Islam itu dianiaya, dihinakan, disiksa, tidak boleh membalas itu. Dilarang membalas itu. Tidak boleh itu. Dihinakan itu. Selama 13 tahun itu tidak boleh membalas. Itu kata Nabi, kalau Nabi saya itu udah enggak kuat. Saya itu disiksa digini. Apa jawaban Nabi? Isbiru, udah sabar. Selalu gitu oleh Nabi itu. Ya, disiksa, di apa. Datang ke Nabi, saya itu gimana ini? Siapa nggak boleh nggak balas, membela diri. Kalau Nabi, isbiru, saya belum turun ayat menyuruh saya melawan. Isbiru, sudah sabar. Zaman dulu itu nggak boleh membalas itu. Jadi di apapun oleh orang kafir ya udah diam saja. Nabi pun di apa-apa oleh orang kafir diam saja. Waktu sholat ya gini ya udah diam saja. Paling yang bela-belanya itu yang lain. Gitu. Lah waktu udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu, sewaktu Nabi mau hijrah udah orang-orang mukminin yuqataluna, dan itu adalah awal ayat unzilat fil jihad, dan ayat bagi orang mukmin adalah suatu kemenangan.
itu pada sih cuma turun ayat boleh melawan itu tuh, boleh melawan. Padahal sih menang kalahnya mah nggak peduli, menang apa kalah. Terus kamu sekarang boleh melawan, wah udah senengnya minta ampun itu orang Islam itu. Tadinya di apa-apain itu nggak boleh melawan itu, di apa-apain itu nggak boleh melawan. Sebab apa? Alasannya Allah itu bi'annahum zulimu. Kenapa boleh melawan? Sebab mereka didolimi. Jadi umpamanya ada orang zaman sekarang bahwa Islam itu menang dengan pedang, dia nggak tahu sejarah, sejarah bahwa perangnya orang Islam itu karena mereka didolimi perang itu. Wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah bantu orang-orang mukmin yang didolimi itu sangat mampu. Itu adalah sebagai orang mukmin dengan turunnya ayat ini sangat luar biasa senangnya. Boleh melawan gitu. Terus pasti dalam perlawanannya akan dapat pertolongan Allah dan semuanya nyata. Alladzina ukhrijum min darihim bighairi haqq illa ayyaqulu rabbunallah. Mereka orang yang diusir dari kampung-kampung halaman mereka bighairi haqq dengan tanpa hak, diusir tanpa hak kecuali mereka mengatakan rabbunallah. Walalah itu ya lalu diusir oleh orang-orang kafir, ya itu kan berarti kan mengusirnya yang tanpa hak. Maka ya kata Allah udah sekarang mah kalian boleh membalas, boleh melawan. Yang sebelumnya lebih berarti dengan ayat turun ayat ini lebih dari 70 ayat dimansuh 70 ayat itu dimansuh hukumnya. Yang tadinya udah kamu tuh sabar saja, tidak boleh melawan. Apa itu ayat-ayatnya sebelum itu kok karena memang sering orang-orang Islam zaman generasi pertama itu datang kepada Nabi dengan sangat beratnya siksaan orang-orang kafir. Tapi oleh Nabi ya cuma isbiru, udah sabar. Jawab datang ke situ udah sabar. Jawab gitu udah sabar gitu terus sampai ayat itu lebih dari 70 ayat. Nah, turun ayat ini ya udah itu sangat luar biasa. Walaula daqullan nasa ba'duhum ibadin lahuddimat suami wa biya wa sholawatu wa masajid yudkaru fiha ismullahi katsira wa la yansurullahu may yansuru innallaha laqawiyyun aziz. Andai saja tidak ada pembelaan Allah manusia pada manusia yang lain, artinya ini yang namanya memang perang itu adalah keniscayaan. Umpamanya gitu. Orang Islam semenjak zamannya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita, kamu umpamanya dihinakan, didolimi orang kafir, jangan melawan, diam saja, nggak boleh melawan apa. Ya udah, tidak ada di bumi ini orang yang beribadah semuanya dihabiskan itu. Justru itu tuh yang namanya orang semenjak zamannya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi kita, perang itu hanya untuk membela diri. Ya, kita pengen ibadah kepada Allah, jangan dilarang sebatas itu saja. Umpamanya kalau oleh Allah udah kamu tidak boleh perang gitu tuh, ya udah, maka tidak ada di bumi ini ada yang namanya tempat ibadah. Lahuddimat suami wa biya wa sholawat wa masajid yudkaru fismul katsira. Makanya wala yansurullah may yansuruh. Sungguh benar-benar Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Yang suruh nah innallaha laqawiyyun aziz. Sungguhnya Allah itu maha kuat, itu maha menang dalam rahmatnya dan kekuasaannya. Hadirin Allah, pada malam ini menjelaskan tentang kenikmatan Allah berupa satu, tentang dijadikannya kurban itu min sya'airillah, terus hikmah daripada kurban itu sendiri pembahasannya. Dua, tentang betapa anugerah Allah juga telah menjadikan hewan apapun yang di dunia ini ditundukkan kepada kita sebagai manusia. Kita mesti banyak bersyukur, banyak bertakbir kepada Allah atas semua yang Allah beri petunjuk kepada kita. Dan juga sekali-kali kita yakini innallaha yudafi'u 'anil ladina amanu.
sesungguhnya Allah itu akan selalu bela orang-orang yang beriman. Sebab Allah tidak menyukai orang-orang yang khianat, yaitu orang-orang kafir yang selalu mengkufuri akan nikmat-nikmatnya, yaitu sebagaimana orang-orang musyrik. La udina lil ladina yuqataluna, umpamanya kita didolimi, ya sekarang mah boleh membalas. Mendolimi, tapi ya lebih baik kita memaafkan kalau yang mendoliminya sesama mukmin. Ya. Yes. Allah alam bisawab.